Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita di sini dapat berkumpul pada waktu ini. Dan yang kedua, tak lupa kita salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan juga para tabi'in. Kami dari kelompok yang beranggotaan Muhammad Rizky Adianto dan Lajunaidi akan mempresentasikan yang dimana akan dibawa oleh teman saya sendiri. Dipersilakan untuk teman saya untuk memberikan ceramah pada waktu ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat iman dan Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih bisa berkumpul di acara ini. Saya ingin menyampaikan sebuah materi yang dimana telah terlihat oleh kehidupan sehari-hari kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua cobaan yang berbeda-beda, seperti orang yang terlahir sehat, orang yang terlahir cacat fisik, dan ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Sesungguhnya Allah memberikan cobaan itu karena terdapat di ayat 28 surat An-Anfal, yang berarti, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi kita diberi harta dan anak-anak itu berbeda-beda cobaannya. Seperti ada orang yang kaya. Orang yang kaya belum tentu gampang untuk masuk dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam pilar zakat contohnya, ada seseorang yang kaya, dia mempunyai harta 1 juta. Dia harus membayar zakat 2,5% dari hartanya. Baik, bagi orang kaya, baiklah, saya akan membayar zakat 100.000 dari uang 1 juta itu. Dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kaya tersebut mungkin dia mendapatkan nilai 10 dari 100 yang akan Allah berikan terhadapnya. Dan bagi orang miskin, dia sebenarnya mendapatkan nilai 100, karena bagi orang miskin tidak ada ujian kekayaan. Bagi orang kaya, janganlah kalian merasa hebat di hadapan orang miskin. Dan bagi orang miskin, janganlah kalian merasa iri terhadap orang kaya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, orang kaya akan lebih susah masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang miskin akan lebih mudah masuk ke dalam surga. Karena orang miskin tidak ada ujian kekayaan, dan jangan pernah kalian orang miskin merasakan iri kepada orang kaya tersebut. Dan bagi orang kaya seharusnya
kita bisa memanfaatkan harta kekayaan tersebut agar kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar, dan kita akan bisa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya tersebut harus bisa memaksimalkan dan menstabilkan dalam menjalankan syariat Allah yang telah ditentukannya. Dan ada seseorang yang beriman dan orang yang sudah berkeluarga, dalam keluarga tersebut dia orang yang saleh. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sebuah anak yang mempunyai cacat jantung atau cacat fisik, pasti orang tersebut ada yang berpikir, ya Allah, kenapa Engkau memberikan seseorang anak cacat jantung sedangkan saya sudah melakukan sholat 5 waktu dan sudah melakukan sesuai ajaran yang telah Engkau berikan. Dan menurut saya di sini, ketika orang tua tersebut dikaruniai anak, seharusnya dia bersyukur, karena semakin sulit dan semakin besar ujian tersebut, akan semakin besar hal yang kita terima dan akan semakin mudah kita masuk ke dalam surganya. Dan bagi orang yang dikaruniai nikmat yang sulit atau cobaan yang sulit, kita harus bersyukur, karena di dalam bersyukur kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita harus bisa berdoa. Dan jadi kita sebagai manusia seharusnya dapat bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu ujian yang sulit ataupun yang mudah. Sesungguhnya di saat kita diberikan ujian, seharusnya kita bersyukur dan bersabar agar kita dapat mudah masuk ke dalam surganya. Ya, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah saja presentasi pengetahuan yang diberikan oleh teman saya sendiri. Semoga bermanfaat. Dan sampai disinilah kita bertatap